Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai saja ya ujian komprehensif kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mata kuliah komprehensif aplikasi teknologi informasi ini, kita akan melalui 3 tahap ya. Kemarin sudah Bapak kirim soal, kemudian di grup sudah dijawab. Hari ini 2 orang ya? Iya Pak, 2 orang Pak. Okta sama siapa? Walpi Pak. Okta sama satunya? Walpi, Pak. Walpi ya, Walpi. Oke. Ya, kita kurang lebih 30 menit, 2 orang ya. Nanti soal yang sudah Bapak buat itu kita Bapak klarifikasi lagi. Ya. Kemarin kan sudah dijawab dengan tertulis, bisa lah cari sumber dari mana saja. Tapi ini kita akan coba tanyakan secara langsung. Kemudian ada praktek ya, sudah dari sini mungkin sekitar setengah jam nanti kita praktek ya untuk menginstal aplikasi, boleh English Lite, boleh Slim. Nah itu yang Bapak kirim itu English Slim ya. Kalau misalnya mau English Lite nanti ada juga aplikasi atau silakan cari karena sudah bisa di-download secara online ya. Karena ini wajib harus bisa ya otomasi ini sebagai syarat alumni harus bisa otomasi karena itulah muaranya dari ilmu perpustakaan ya karena di sana sudah ada klasifikasi, sudah ada label, sudah ada barcode, sudah ada katalog dan lain-lainnya. Ya baik ya untuk langsung saja ya kita Bapak tanya soal-soal yang sudah Bapak kirim kemarin ya. Ini coba Bapak lihat lagi soalnya ada ini ya, ada 3. Ini kita buat kemarin ya, tanggal 13 Juni, sekarang 14 kita lisan dan praktek. Manajemen pangkalan data, kemudian penelusuran informasi dan otomasi perpustakaan ya. 3-tiganya terakhir ada praktek ya offline ya, ini langsung nanti berhadapan, siapkan handphonenya, laptop ya. Atau juga mungkin bisa juga handphonenya dengan melihat dari terserah boleh melihat tutorial dan lain sebagainya. Yang penting prinsipnya bisa ya. Jadi bisa silahkan dari mana saja ya, dari tutorial YouTube di handphone sambil laptopnya dihidupkan juga silahkan. Tapi intinya bisa ya. Bapak ingin berhasil menginstal aplikasi itu, kemudian selesai ya. Kalau sudah bisa ya berarti sudah selesai ya, cukup ya. Nah yang ini kita akan konsepnya dulu ya, teori-teorinya dulu sekilas saja, baik otomasi, pangkalan data maupun sistem informasi ya, penelusuran informasi ini. Oke baik, ada 3 mata kuliah aplikasi teknologi informasi ini kan gabungan dari 3 mata kuliah, ada pangkalan data, sistem informasi dan penelusuran informasi dan otomasi ya. Baik, dari manajemen pangkalan data dulu ya. Ini langsung saja Bapak tanya. Ini Bapak acak ya. Kalau cukup 30 menit nanti selesai. Walaupun itu ada 9 itu belum terjawab semua, anggap saja sudah mewakili ya. Karena ini klarifikasi saja. Baik, yang pertama Okta dulu ya. Ya Pak. Silakan nomor 1 ya, pengertian database management system ya, atau pangkalan data. Silakan. DBS atau database management system itu adalah sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBS itu sendiri adalah sistem yang merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Ya, ya baik ya. Kita juga sering mendengar
database ya, base camp. Nah, itu kan kumpulan data ya. Terus orang bisa nganggap juga manajemen pangkalan data ya. Nah, pangkalan data atau database manajemen pangkalan data dalam pengertian secara lengkapnya itu ya, dipisah dari database, manajemen, kemudian sistem ya. Karena di situ ada kalimat sistem, nah, sudah terintegrasi ya, sudah terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, makanya kalau tadi DBSM, kalau misalnya Bapak ubah pengertiannya, kalau pangkalan data gimana? Kan itu sama dengan, ada orang mengartikan database manajemen sistem itu sama dengan pangkalan data. Nah, kalau pengertian pangkalan data, bisa nggak? Semampunya aja, pangkalan data. Pangkalan data. Pangkalan data yaitu manajemen yang diolah oleh software yang digunakan untuk basis data itu sendiri, Pak. Ya, karena hampir sama ya, sebenarnya sama pengertian, cuman dirubah dengan bahasa kita kan pangkalan data. Ya, koleksi data ya, koleksi data yang disimpan secara sistematis kan, gitu ya, DBSM juga. Di kumpulan data yang disimpan secara sistematis, nah, kemudian bisa digunakan temu kembali kan, temu kembali ya, dan dicari secara cepat. Nah, gitu aja. Jadi bisa dengan bahasa kita saja. Artinya, berarti kalau kita ingin membuat satu program ini kaitannya nanti otomasi ya, harus bisa membuat pangkalan data ya. Pangkalan data itu bukan dari sistem aplikasi yang canggih saja, dari Microsoft dari Excel juga bisa ya. Jadi buat penting ini kumpulan data-datanya, data gaji, data keuangan, data pegawai, nanti satu saat bisa ditelusur ya, kan bisa pakai logika di Excel juga bisa. Itu kan pangkalan data juga sama ya. Atau kita mengumpulkan data-data foto, kemudian taruh di file C, ditaruh di dalam Google Drive, juga kan pangkalan data. Satu saat bisa ditelusur kembali. Tapi tersistematis gitu ya, tersistematis. Oke, baik ya. Ya, Bapak anggap sudah inilah ya, bisa ya, Okta. Oke, selanjutnya kita acak ya. Walpi ya. Walpi berarti yang nomor 2 pengertian penelusuran ya. Nomor 2 apa soalnya? Nomor 2 itu apa yang dimaksud dengan nomor penelusuran ya, penelusuran informasi dari pengertian dulu aja. Ini kan berlanjutan ya, keberlanjutan dari manajemen pangkalan data itu, basis data itu kan nanti kan untuk penelusuran temu balik informasi ya. Nah ya, berarti kita langsung saja apa yang dimaksud dengan temu balik informasinya ya. Temu kembali informasi. Apa yang dimaksud dengan temu balik informasi? Karena penelusuran informasi ya. Tadi Okta katakan sudah membuat database manajemen sistemnya, kita sudah jelaskan. Nah, kalau mau apa yang dimaksud dengan temu balik informasi, temu kembali informasi bisa juga orang bilang. Gimana? Sistem temu kembali atau balik informasi itu information retrieval, itu digunakan untuk menemukan kembali informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. Salah satu aplikasi umum dari sistem temu kembali informasi ialah search engine atau mesin pencarian yang terdapat pada jaringan internet. Ya, ya bisa ya dari intinya menemukan kembali. Tadi mungkin secara konsep ya, pengertian dia orang. Kalau dalam bahasa kitanya gimana? Menemukan kembali informasi itu maksudnya apa? Coba pakai bahasa sehari-hari kita. Menemukan kembali itu adalah proses apa? Proses temu kembali informasi itu sebagai kegiatan untuk menyediakan informasi untuk bagi pemakai sebagai jawaban permintaan. Itu proses atau kegiatan menemukan informasi atau bahan pustaka
yang diperlukan oleh pengguna ya secara cepat. Nah, jadi kita bisa pakai bahasa kita, artinya ya menemukan kembali data-data yang sudah disimpan dengan metode-metode tertentu ya, bisa dengan katalog, bisa dengan apa ya, kalau kita misalnya hafal tempatnya tahu, tapi kita punya sistem ya untuk temu kembali itu pakai katalog kalau di perpustakaan ya, atau di penelusuran tadi di internet juga sebenarnya Google itu sebenarnya ya untuk search engine-nya itu ya untuk temukan metode digunakan untuk menemukan kembali kan. Kalau kita tanya di Google buku pendidikan langsung muncul kan, tapi kita tidak bisa misahkan semua pendidikan muncul gitu kan. Ya, baik ya. Kita sudah Walpi sudah temu sistem temu kembali informasi. Oke, baik, ini masih pengertian-pengertian ya. Kemudian balik lagi ke Okta otomasi ya. Otomasi nomor 3-nya tentang otomasinya. Jelaskan pengertian otomasi perpustakaan ya. Baik menurut tokoh maupun dengan pendapat sendiri. Silakan. Baik, Pak. Otomasi perpustakaan itu sendiri adalah menurut tokoh yaitu penerapan teknologi informasi pada kegiatan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Ya, dari tokoh siapa? Ada nggak dari Tokoh atau baca dulu jawaban tadi, baca silakan, baru kemudian Okta jelaskan dengan bahasa sendiri. Tadi jawabannya gimana di jawaban yang tertulisnya? Coba. Kalau menurut Rianto, tokoh Rianto, yaitu otomasi perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi pada kegiatan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Ya, efektif dan efisien. Kalau otomatis itu apa artinya? Kan otomasi kan dari otomatis. Otomatis itu seperti rutin otomasi kayak itu, Pak. Otomasi atau otomatik. Nah, kalau kita kan sering dengar kalimat secara otomatik, berarti proses kegiatan yang rutin. Terus bekerja sendiri kan? Secara otomatis iya, gitu ya. Iya. Ya, makanya di mungkin kalau bisa dibaca kalau Pak Sulistyo itu otomasi itu diartikan swatindak ya. Jadi swa itu sendiri, tindak itu tindakan. Jadi kalau bahasa Sanskerta itu swa sendiri ya. Swasta. Swasta itu wira swasta, berarti wira orang, swanya sendiri, kemampuan sendiri. Ya, wira kalau stamina itu dari stamina kemampuan ya. Ya swa itu sendiri berarti swatindak, bertindak sendiri ya. Kita program otomatis kan dia berjalan sendiri, jam itu bergerak secara otomatis ya, jam 1, jam 2 itu terus bergerak secara ini ya otomatis. Nah kalau otomasi nanti tinggal dibuat otomasi perpustakaan, berarti aplikasi ya otomasi ya tentang perpustakaan yang bisa tadi swatindak tadi bergerak sendiri ya. Kalau kita ada sistem aplikasi, kalau kita ketik di katalog misalnya buku tadi kan, nah dia bergerak mencari sesuai dengan perintah ya. Atau bahkan secara otomatis kalau kita di background itu kan bergerak misalnya 5 menit di kita program 5 menit backgroundnya berubah-ubah misalnya kan, itu bisa juga secara otomatis ya. Ya kita program. Baik ya itu. Oke, ini masih pengertian-pengertian. Oke, selanjutnya muter lagi di Walpi, kembali ke nomor 2. Sebutkan masih manajemen pangkalan data, berarti yang nomor 2 ya. Sebutkan komponen dalam basis data. Apa saja komponen-komponen dalam membuat basis data ya.
Basis data. Komponen dalam basis data. Yang pertama itu keras, yang kedua sistem operasi atau operating system, yang ketiga basis data atau database, yang keempat aplikasi atau perangkat lunak, yang keempat pengelola basis data atau DBMS, yang kelima itu pemakai atau user. Ya, karena saling berangkaian ya kalau di basis data itu. Ya, sebenarnya kalau secara sederhana cuma 3, ada hardware, software, brandware gitu manusianya ya. Tadi di PLP tadi ada aplikasi, oh berarti ini masuk di softwarenya ya, DBSM di softwarenya, peralatannya juga, terus ada manusianya. Ya, kalaupun teknologinya, basis datanya bagus, kalau SDM-nya tidak bagus juga tidak bisa. Kemudian sistemnya tadi ya, sistem bahkan terakhir tadi ditaruh pengguna. Ya minimal itu ya, ada lebih lengkap lagi lebih bagus, atau dia ada pengguna dan semuanya yang merangkai ya, itu kan saling berkaitan ya. Kalaupun ada alatnya, orangnya tidak bisa, SDM-nya berarti kan brandware-nya berarti kan. Kalau dia ada orangnya ada bisa, ya, peralatannya ada, tapi sistem DBSM-nya, aplikasinya tidak ada, softwarenya juga tidak akan bisa ya. Nah, kayak kita nanti install aplikasi otomasi, nah itu kan berarti softwarenya agar pangkalan data kita bisa jadi kan, berarti kan ada softwarenya, salah satunya dari Slim atau English Lite ya. Ya, baik ya, berarti sudah. Kemudian balik lagi ke Okta. Ya, jelaskan bagaimana menelusur informasi buku dengan menggunakan katalog atau opak ya. Dengan katalog bisa, dengan opak bisa menelusur buku ya. Bagaimana mencari bahan pustaka dengan menggunakan salah satu media katalog ya. Ada yang online dan ada yang offline. Mungkin yang offline dulu gimana? Kalau Offline. Ya. Kalau dengan offline, kita bisa menggunakan aplikasi OPAC atau online public cataloging. Yaitu pertama kita membuka situs yang ada di web, kita buka sesuai SLIMS yang ada di perpustakaan tersebut, seperti di Radenpata, yaitu slims.radenpata.ac.id, dan pada di OPAC itu sudah terbuka, kita nanti mengetikkan kata kunci yang kita butuhkan, yang kita butuhkan secara pribadi, yang kita koleksi yang kita inginkan yang ada di perpustakaan. Nanti setelah bukunya ada di setelah muncul, baru kita bisa melihat tulisan itu, dan kita bisa melihat nomor panggil buku itu berada di mana. Jadi kita langsung ke raknya tersebut. Kalau pakai manual gimana? Manual pakai opak gimana caranya? Pertama datang. Kalau pakai opak, pakai katalog yang manual, pakai ada kartu katalog. Bagaimana sistem caranya aja? Kalau katalog itu, katalog manual itu berarti kita melihat buku katalog manual, setelah itu kita melihat nomor panggil yang ada di katalog manual tersebut. Baru kemudian ke rak rak buku, mencari koleksi buku yang kita cari ya. Tapi sekarang mungkin sudah mulai jarang. Bukan jarang ya. Nah, di katalog itu berapa cara untuk mencari katalog berdasarkan katalog apa saja gitu kan? Kalau katalog kan ada berapa? Ada 3 tuh ya. Satu berdasarkan judul, subjek, terus yang terakhir itu apa? Judul, subjek, sama apa? Ya betul, judul, subjek. Satu lagi, kalau judul yang buat judul siapa? Pengarang. Ya, pengarang. Makanya kalau kita ke perpustakaan, kita jadi petugas,
mau cari apa Pak? Nah, berarti kita nanya judul ya. Oh, mau cari buku katanya. Judulnya apa Pak? Nah, gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya menggunakan katalog itu. Oh, judulnya, oh lupa saya judulnya kan. Terus kita tinggal pengarangnya siapa Pak? Lupa juga saya, lupa juga katanya. Waduh. Oh, ini Pak, tentang apa Pak? Nah, tentang apa itu subjek itu. Oh, tentang kayaknya untuk rumus. Nah, berarti matematik ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya itu sudah melaksanakan apa ya? Sudah diterapkan itu dalam walaupun kita ini ya. Cara nyatanya tuh makanya dimasukkan di katalog. Katalog dibuat kan nanti judul ini apa? Pengarang, kemudian katalog subjek, katalog utama ya ada 4. Nah, ya baik, ya sudah ya Pak. Sebenarnya ini kalau mau ada, kan ini pakai komputer apa pakai itu? Saya pakai HP Pak. Komputer saya ini apa namanya zoomnya kameranya pecah. Oh ya, ya. Sebenarnya kalau mau dipraktekkan, nah ini ya. Oke, kalau mau ini juga pakai Walpi juga pakai itu ya, pakai HP juga ya? Iya Pak, pakai HP. Sebenarnya kalau mau dipraktekkan kan ya mudah tadi yang Okta sampaikan tadi dari Slim ya. Andai kan kita misalnya mau cari nih di Slim kan tinggal apa tadi? Klik, bentar ya. Slim, apa tadi? Slim Raden Patra ya. Coba ini andaikan ini Okta yang yang Bapak suruh nyuruh buka laptop nih. Gimana nih? Ketik Bapak yang ngetik juga. Apa perintahnya? Slim Raden Patra HCID. Buka ya .ac.id. Ya. Terus gimana? Dari sini? Nanti ada katalog di ini. Iya Pak, di situ. Ketikkan kata kunci seperti tinggal judul atau pengarang atau subjek yang kita. Misalnya pendidikan ya. Sebentar mana nih? Sudah muncul ini. Klik sini. Ya di sini harusnya bisa tinggal diketik ya di sini pencarian di sini ya. Ya, ya Pak. Kemarin sudah dicoba. Ya pendidikan. Oh ini pencarian. Ini kayaknya mungkin laptop Bapak coba di refresh ya. Bapak refresh. Nah ini baru bisa ya. Jadi di sini tinggal mau judul berarti judul ya pendidikan ya. Pendidikan berarti buku-buku tentang pendidikan misalnya. Klik misalnya kan. Ya muncul ya semua buku pendidikan ya. Ya artinya kan ini sudah menjalankan itu ya apa sesuai dengan rumusan apa yang katalog itu. Pengarang misalnya Mulyadi misalnya ada nggak buku Bapak Mulyadi misalnya ya. Ya ini ada misalnya ya. Semua kalimat Mulyadi muncul ya. Mulyadi siapa saja itu ada Mulyadi SAG ada apa siapa lagi tuh semua Mulyadi ya yang muncul. Ya jadi sebenarnya sederhana ini ya. Dengan adanya aplikasi ini kita orang-orang perpustakaan sudah menghilangkan stigma dulu kalau di perpustakaan sulit kan. Sekarang cari buku kalau sudah seperti ini kan tinggal dicari ini kelas berapa gitu kan, tinggal klik saja kan. Bahkan dari rumah kita sudah bisa klik dulu yang ini kan di HP. Oh ini saya mau cari ini efektivitas opak ini kelasnya berapa ya gitu kan. Jadi waktu datang ke situ. Nah ini tinggal langsung saja masuk kemudian cari di rak ini ya, rak berapa nih raknya di mana ininya apa kelasnya, ada nggak kelasnya? Ya. Oh ada di bawah ini ya. Ini ya kelas klasifikasi 072.4 ya, berarti kelas ini yang kita cari berarti di kelas rak 0072 kelas 00 ya, tapi yang sudah 72-nya ya jadi sudah mudah ya. Bahkan nanti kalau sudah digital semua kita tinggal bisa download ya, banyak yang bisa di-download. Oke, baik ini anggap yang opak sudah selesai ya. Dan inilah nanti yang akan kita install ya. Kalau memang pakai Slim yang itulah kita akan coba install. Jadi kita berusaha untuk jadi menaikkan tingkatnya sedikit ya dari jadi administrator. Jadi bukan hanya pengguna saja. Kalau misalnya itu kan diinstal oleh programmer, kalau rusak kita masih tergantungan dengan si programmer ya. Kalau ini kan kita yang menginstalnya. Baik, masih ya ada waktu, kita lanjutkan lagi ke
Walpi lagi ya, pertanyaan yang nomor 2 di 3 tapi ya. Jelaskan kendala-kendala membuat otomasi perpustakaan ya. Apa saja kendalanya kalau kita ingin membuat otomasi perpustakaan? Kendala-kendala dalam pembuatan otomasi perpustakaan, yang pertama itu kesalahpahaman tentang otomasi perpustakaan seperti biaya otomasi perpustakaan yang sangat besar. Yang kedua, kurangnya staf yang terlatih. Jadi harus mampu mengoperasikan komputer atau operator. Kurangnya dukung dari pihak pimpinan. Tanpa dukungan pimpinan yang memadai, rencana otomasi perpustakaan tidak akan berhasil dengan baik. Proses input data karena jumlah koleksi sudah besar itu memakai waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ya baik, itu sudah lengkap ya. Walpi menyampaikan ada apa kurangnya dari SDM-nya ya, kemampuan keterampilan SDM-nya, kemudian juga ada dukungan ya, dukungan pimpinan juga menjadi penentu kan. Ini kenapa laptop handphonenya ya macet? Macet enggak ya? Ya jadi ya sudah lengkap, itu ada dukungan pimpinan, ada kemampuan dari stafnya ya, kemudian juga ada proses penggunaannya. Ini di kampus ya, jadi ramai di sebelah. Oke, ya baik, sudah ya itu ya hal-hal yang mungkin perlu kita kita siapkan atau kita pikirkan pada saat kita ingin membuat satu sistem otomasi, karena kita ada semangat dari pegawainya juga, kalau dukungan pimpinan tidak ada juga tidak akan bisa ya. Kemudian dari dukungan pimpinan yang ada tapi kemampuannya kita tidak mau ditingkatkan juga akan jadi kendala juga ya. Kita sistemnya bagus-bagus tapi yang melaksanakannya tidak bisa gitu kan. Kemudian juga mungkin yang lain-lainnya ya, hal-hal kecilnya yang termasuk yang data yang misalnya terintegrasi datanya, kalau bisa program atau aplikasi otomasi yang kita buat itu yang memang sudah familiar di semua lembaga. Jadi kalau kita mau integrasi dengan lembaga lain, sama kalau kita berbeda, nanti susah lagi, kita harus mengintegrasikan lagi ya. Jadi itu juga kendala-kendala awal yang harus disiapkan oleh semua pihak ya. Oke, baik. Ini yang selanjutnya, ngulang lagi dari awal, yang masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Nanti giliran saja ini. 1, sebutkan contoh aplikasi basis data yang Anda ketahui. Ini basis data ya dari Okta. Kira-kira basis data itu apa saja? Komponennya apa ya Pak? Sebutkan contoh aplikasi. Contoh aplikasi basis data. Ya. Yaitu yang pertama ada MySQL. Yang kedua yaitu ada Microsoft Access. Yang ketiga itu ada MariaDB. Yang keempat itu ada Redis. Yang kelima itu atau yang terakhir itu Oracle. Oracle ya. Ya. Ya, itu biasanya aplikasi basis data yang sering dipakai. Kalau dulu pakai Microsoft Access ya. Nah, dulu di aplikasi di akademik ini kita pakai Microsoft Access ya, tapi sekarang sudah berubah pakai yang nomor 2 tadi, PHP MyAdmin tadi ya. Jadi MySQL, jadi sistem otomasi yang menggunakan MySQL. Jadi MySQL itu sudah berbasis website ya.
Seperti tadi kalau Bapak sampaikan, bahkan Microsoft Excel pun bisa kita jadikan sebagai basis data. Microsoft Word juga bisa ya, kalau kita mau buat surat sambung itu kan, nulis surat satu. Tapi jumlah yang kita mau undang misalnya ada 100 orang, itu suratnya cuma satu, tapi nanti tinggal kita ketik basis data nama orangnya, kemudian tinggal di setting rumusnya, nanti satu surat bisa 100 karena cuma punya data nama-nama orangnya. Jadi bisa ya. Ya minimal 3 itu ya. 3 minimal tadi ada Oracle sudah termasuk yang ini juga kan yang, tapi sebenarnya sudah sekarang PHP admin yang lebih ini ya yang digunakan, termasuk di English Slide ini Slim ini sudah menggunakan PHP admin kan, sampai P-nya kan. Oke, baik. Dikit lagi ya. Nanti Walpi silakan yang nomor 2-nya. Nomor 3, jelaskan beberapa media penelusuran informasi ya dari internet. Media informasi dari internet, Walpi, apa saja? Yang pertama itu OPAC, Online Public Access. Adalah sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai pengguna untuk menelusuri data katalog untuk memastikan apakah perpustakaan menyimpan karya tertentu untuk mendapatkan informasi tentang lokasinya. Yang kedua, search engine atau mesin pencarian web ialah komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www ataupun newsgroup dalam suatu jaringan. Yang ketiga itu online yang tersimpan di komputer secara sistematis sehingga mudah untuk diakses oleh sebuah program komputer untuk memperoleh informasi data. Ya sebenarnya di internet tuh banyak ya untuk cari buku, ada BOKORG, ada OATD yang online akses katalog dan tesis dan disertasi, itu mencari tesis. Kalau mungkin nanti ada dari untuk mencari jurnal dari repository atau dari ini yang untuk jurnal ya, jurnal biasanya pakai Skehub ya, Skehub TW itu bisa juga ya, sisi samping yang lain-lainnya. Baik, yang terakhir ini satu lagi dari ini untuk Okta, sebutkan dan jelaskan 3 sistem otomasi perpustakaan yang Anda ketahui. Ya. Sistem otomasi perpustakaan yang Anda ketahui. Apa saja? Yang mau kita install kan apa? Slim. Yang pertama itu ada Slim. Ada apa tadi Pak? Insilate. English Slide ya? English Slide. Ya, English Slide. Kemudian juga mungkin kalau mau cari yang lain, tapi yang sekarang yang lagi yang sudah familiar ya English Slide dan Slim ya. 2 itu minimal kalau bisa 2 itu, dan itu bisa di-download secara gratis di internet ya. Nanti bisa digunakan. Ya, ada English Slide, ada Slim. Kalau dulu ada CIP ya, cerah informasi pustaka. Kalau dulu ada Winisys ya, bisa digunakan. Tapi semuanya sudah ini ya, sudah ketinggalan lah katakanlah, sudah bukan basis website lagi, jadi sudah ketinggalan. Dulu ada digital pusi, banyak orang buat program aplikasi, bahkan ada apa tuh kunang-kunang, dia buat nama ya. Tapi yang sekarang yang sudah rata-rata digunakan English Slide dengan Slim. Oke, baik ya. Bapak pikir itu kita untuk yang
lisannya ya, saya pikir sudah cukup ya, sudah bisa mampu nanti kalau selesai di UIN sudah mengerti tentang aplikasi teknologi informasi terkait dengan 3 mata kuliah itu, pangkalan data, penelusuran informasi, dan otomasinya. Habis ini kita praktek ya, praktek di cari lokalnya di mana, di lokal dosen ya nanti ya. Oh, Ya, ya, Pak. ya siapkan laptopnya nanti, kosongkan dulu ya. Laptopnya ada ya. Kita tidak menggunakan internet, jadi yang penting ada laptopnya. Aplikasinya silakan tadi yang Bapak kirim di download itu bisa, atau kalau punya silakan. Jadi intinya bisa gitu kan. Kalau yang Bapak itu ya tinggal di nuruti langkahnya saja 25 menit selesai itu. Satu download, install, bahkan mungkin kalau dia sudah terbiasa dalam waktu 10 menit sudah bisa kita install, karena kita tinggal menginstal saja ya, sudah program sudah dibuat oleh orang, jadi sudah mudah. Baik, itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan berlanjut ke praktek ya. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai ketemu di praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan lagi ya untuk yang prakteknya. Ini Okta sama Walpi ya. Walpi ya. Walpi, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, memang ini ada tiga tahap ya. Kita secara tertulisnya sudah, kemudian jawabannya sudah, kemudian kita tadi sudah Zoom meeting dengan lisannya ya, dan sudah selesai. Ini kita melanjutkan untuk praktek kurang lebih 30 menit. Nanti install in Slim ya, Slim 9 dari awal sampai akhir. Jadi nanti laptop ini nanti di sini saja, nggak apa-apa karena cuma 2 orang ya. Nanti dinolkan dulu C-nya sampai P-nya dihapus, kalau sudah ada nanti di random saja. Kemudian ikuti langkah dari awal sampai akhir. Harusnya tadi dicatat dulu ya. Catat dari pertama kalau memang sudah download ya, berarti download selesai. Kedua misalnya install sampai P ya. Ya. Tapi di mata kuliah otomasi sudah kan ya? Iya, udah pernah Pak. Install sampai P, kemudian ekstrak file slimnya, kemudian dikoneksikan, dibuat database-nya pakai PHP MyAdmin-nya, kemudian dibuka di localhost-nya, selesai. Jadi tulis saja dulu tahapannya, kemudian baru dikerjakan. Jadi tidak muter-muter gitu. Karena kita sistem itu bertahap. Kalau dia satu saja rangkaian ininya salah, tidak diikuti ya, yang lainnya tidak akan bisa selesai. Jadi kalau satu-satu mungkin dalam waktu 15 menit 20 menit lah ya. Kalau paling lambat bisa 25 menit sudah selesai ya prakteknya. Baik, itu saja, kita langsung ya praktek. Kita mulai saja cara praktek kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, kita mulai ya. Ini Okta ya, Okta sama Walpi ya. Oke. Yang awal mungkin tadi rangkaian ini sudah dicatat belum? Cara-cara ininya apa? Tapi sudah ingat lah ya, pokoknya ekstrak, kemudian install, ekstrak, dan yang lain-lain. Silahkan Bapak cek dulu ya, C-nya kosong apa belum. Kalau sudah terisi berarti kan sudah selesai ya. Oke, ini yang ini dulu apa? Okta. Mana C-nya? C. Drive C. Tutup dulu. C. Ya klik C-nya. Kosong ya. Oke, tidak ada. Kemudian ini yang Walpi. Mana C-nya? Drive C. Klik. Ya, kosong, belum ada sampai P ya. Oke. Silakan. Berarti
langkah awal adalah install. Sudah di-download yang 2 itu? Sampai P-nya sudah? Mana? Okta? Ini slimnya ya. Belum download? Oh, Pak, yang itu juga harus di-download ya, Pak, yang Sampai P-nya ya. Karena itu kan coba dibuka itu. SIM 9-nya buka dulu. Oh, itu sudah ada sampai P-nya itu? Ya? Oke, sudah ada itu. Coba yang ini juga. Kalau sudah ada, tinggal diekstrak saja. Langsung diinstal aja itu berarti. Buka. Sudah ada berarti sudah digabung jadi satu ya. Tutup aja itu, tutup. Tutup down ya. Nah, klik yang di bawah itu. Udah yang bawah. Oh, berarti itu bukan tuh yang punya Walpi, nggak ada itu. Copy aja dari sini, boleh. Filenya copy kalau tidak ada. Itu Slim 9 yang dari Bapak bukan? Iya, Pak. Tadi saya pindahin Coba ke dia. klik. Nah, buka di bawah. Klik yang 9 tuh, Slim 9. Nah, belum ada tuh. Baru ada Slimnya aja. Nanti copy aja ya. Jadi coba install dulu yang punya ini. Enggak apa-apa. Kurang satu itu. Install dulu ya. Install di C saja lah ya. Yes. Kok pinjam flash disk? Ada flash disk kan? Copy aja dia ini. Install. Sudah tadi? Nah, ini sudah. Nah ya, sudah jalan ya. Oke, kita lihat. Ya sambil kopikan deh, Pak. Tapi kalau mau download kan sulit ya. Selama maksud Bapak. Tapi yang itu betul ya? Iya, yang punya Bapak yang Bapak kirim. Ya, sampai. Cek dulu coba tuh. Cek dulu buka. Ya, sudah ada ya. Yang itulah tadi, kopikan aja. Yang SM-nya itu ya, Pak. Semuanya ya. Ya. Nanti kan di dalamnya memang ada 2 ya? Iya, tapi tadi udah di ini gitu. Ulang lagi aja karena kurang 1 tadi. Oke. Ya, coba lihat yang Walpi tadi, yang Okta tadi sampai mana? Yes, ya oke ya. Terus, ya di C ya langsung. Ya next. Ya sudah berjalan ya, sambil kopikan punya. Ya, ini walaupun sifatnya ujian tapi kita ini saja ya. Yang penting prinsipnya bisa selesai. Tahapannya mungkin sambil dilihat-lihat habis dari situ apa saja ya tahapannya. Bisa dari tutorial, dari mana saja bisa. Ya silakan itu di copy, sudah di copy, di install ya punya Walpi ya. Passwordnya dirubah enggak apa-apa. Admin enggak apa-apa. Username-nya jangan admin itu. Purpose Slim ya, Slim ya. Slims. Itu bawahnya boleh admin. Ya, enter ya. Ya sudah berhasil tuh sebenarnya, sudah selesai kan prosesnya. Nah, ini katanya lihat kalimatnya, install, masuk ke C, terus sampai P, sudah berhasil tuh sampai P. Kemudian htdoc, perpustakaan Muslim ya, terus ke install. Ini Ya, di rename ya, Pak? ya klik dulu, enter dulu. Nah itu yang install SQL itu. Jangan di rename itunya, di rename apa? Ya, itu klik kanan, underscore, dikasih underscore ya. Rename. Sesudah dari install itu, sebelum itu underscore. Nah sudah itu. Tutup aja. Coba balik lagi ke ini, tinggal di refresh aja. Sebenarnya sudah jadi, refresh aja boleh. Nih refresh sebelah sini, refresh ini.
Hasil ya. Tinggal masuk ke menu itunya. Apa menunya? Apa tuh? Indeks. Indeks sama dengan, tambah sama dengan apa salah? Gimana tuh? Sama dengan, coba lihat di ininya. Terus ada tanda tanya itu untuk membuka menu pengolahan. Kalau itu sudah berhasil itu. Coba lihat di di nah ya situ. Cari buka nah itu untuk pengolahan tuh. Apa tuh? Bawah, paling bawah. Sama dengan login. Ya, itu tuh. Indeks. Tadi tinggal ditambah PHP sama dengan login tanda tanya ya. Login tanda tanya kan? Dan enter. Coba lihat cek bagaimana? Slim index titik PHP tanda tanya dulu. Kebalik tanda tanya dulu. Tanda tanya garis miring sama dengan login ya. Itu tanda tanya belakang dihapus. Nah. Masih ke bawah lagi. Itu terus ke bawah lagi. Mana tadi lihat? Tanda tanya ini passwordnya perpustakaan indeks PHP login munculnya mana tadi? Kesini lagi. Bukan indeks itu, mana PHP indeks PHP tadi bener? Indeks PHP sama dengan nah sini ya. Admin kan passwordnya? Admin garis bawah. Udah selesai nih ya, Okta ya. Login. Oke, berhasil sudah. Jalan. Refresh itu. Continue. Oke. Ya, oke. Passwordnya admin apa slim tadi? Slim ya. Di antara dua ya, antara admin atau slim. Ya, berhasil ya. Oke, kita selesai. Ya, silakan buat database. Klik database itu. Oke ya, ada tinggal 5 menit lagi kita. Database. Sini buat slim 9 aja. Slim 9. Biar itu. Slim 9 terus itu diganti ya. Yang nomor paling atas dulu. Klik paling atas. Atas lagi. Ini tarik dulu itu ya. Nah, nomor 3 tuh 2. Nah ya itu. Ya, create. Oke. Terus privilege. Cepat itu kalau sudah tahu. Privilege. Bikin database-nya ya. Udah, new, bawa lagi. Nih. Bawahnya. Nih. Ya, buatlah situ where itu tetap slim 9 ya. Terus ini jadikan lokal ini. Lokal itu slim 9 aja buat passwordnya biar itu. Ada S-nya slimnya ya. Harus ingat ya ada slim 9. Ya, bawahnya samakan aja. Kemudian ke bawah conteng all ya. Check all. Udah selesai itu. Bawah lagi. Go ya. Oke. Udah, berarti tinggal masuk ke slim, buka menu baru lagi apa? Ya, jendela baru. Slim localhost slim 9 ya. Localhost garis miring slim 9. Ini tinggal install ya.
Kalau install ini berhasil sudah. Jadi mudah sebenarnya untuk install kan, tinggal ikut ini saja next klik database-nya. Itu ada S-nya ada Slim-nya. Slim-nya nggak ada S-nya itu. Slim 9. Localhost Slim 9. Garis miring Slim 9. Ada S-nya ada Slim-nya? Slim-nya itu. Ini Slim-nya nggak ada S-nya itu. Localhost garis miring Slim ada S-nya. Slim dulu. Iya. Itu S-nya lebih tuh. Slim ada S lagi. S 9. Enter. Nah, udah ya. Udah. Terus continue. Ya, setting tinggal MySQL next. Udah selesai. Install Slim. Ya, tinggal dibuat di sini Slim 9 aja. Slim 9 ya. Ada S-nya ya, ingat Slim-nya. Nah, kalau nggak ada S-nya, ada S-nya gitu? Semuanya, dua-duanya? Nggak ada itu. Password tuh nggak ada. Ada? Nggak apa-apa nggak ada, tapi nanti waktu bukanya harus atas juga nggak ada S-nya tuh. Di database-nya nggak ada S-nya juga, nggak mungkin masuk deh. Nah, yang nomor 2 juga ada S-nya. Nah, sudah. Bawahnya itu benar sudah. Ya. Sini Slim 9 juga sama. Username. Ingat ya ada S-nya ya. Terus enter. Ya, tinggal cari installnya atau langsung aja nggak apa-apa. Sudah bisa itu. Nanti dirubah aja ya setelah klik go to Slim. Nah, sekarang buka ini sudah berhasil ya. Tinggal buka ininya aja. Ini login index apa tadi? Index sama dengan tinggal ditambah aja itu. Nanti index itu ujungnya. Geser aja pakai ini. Coba lihat bukanya pakai apa tadi? Buka menunya. Index sama dengan tanda tanya dulu kalau salah. Sama dengan login ya. Login. Sama dengan login ya. Jangan ada P-nya itu. Coba tuh. Jangan spasi ya. Geser lagi. Udah sama dengan dulu. Nah, coba enter. Belum itu. Kebalik itu PHP mana tadi itunya? PHP Slim 9 index. Bener deh itu. PHP. Coba yang terakhir tinggal buka menu itu. Udah itu sudah. Index. Benar. Tidak ada spasi kan? Nih, lihat di sini. Lihat di atas itu. Nih, di sini. Tinggal ini aja. Klik ini. Nah, apa? Lihat dulu ini contohnya.
Nah, itu. Localhost slim 9 index titik php sama dengan login. Ada titiknya tadi. Coba. Ya. Tanda tanyanya di mana? PHP sama dengan P titik login. Ada P-nya kurang P itu berarti. P sama dengan login. Ya udah. Enter. Jangan spasi. Enter. Nah, situ slim 9 ya. Kalau ini berhasil sudah selesai. Bawa lagi slim. Oke. Benar, refresh saja di yang ini. Nih. Continue. Oke. Nah, tadi passwordnya apa? Slim 9. Ada S ya. Benar. Kalau passwordnya lupa, nah, udah berhasil ya. Oke, berarti Walpi sudah berhasil ya. Ya, oke.